Halo, ketemu lagi dengan saya dan semoga kalian baik-baik saja. Ya, kali ini saya datang kembali dengan tema yang menarik untuk kita bahas di sini, yaitu 10 pejabat paling kaya di Indonesia. Penasaran? Yuk, mari kita simak hasil kekayaan dari para pejabat kita dalam kepatuhan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hingga 5 Mei 2022. Dari 10 pejabat paling kaya di Indonesia, 5 diantaranya berasal dari menteri. Dan yang paling kaya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dengan kekayaan lebih dari 10 triliun rupiah. Sementara Presiden Jokowi hanya berada di urutan 34 dengan kekayaan mencapai 71,4 miliar rupiah. Berikut ini adalah 10 pejabat paling kaya di Indonesia. Di urutan pertama ada Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga memiliki total kekayaan sebesar 10 triliun 617 miliar rupiah. Mayoritas kekayaannya berupa surat berharga senilai 9 triliun 775 miliar rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 787 miliar rupiah. Harta Sandiaga Uno melesat 178,24% dibandingkan tahun sebelumnya, yang senilai 3,81 triliun rupiah. Kenaikan nilai kekayaan Menparekraf dipicu oleh nilai surat berharga yang naik 214,1% menjadi 9,78 triliun rupiah pada 2021. Yang berikutnya di urutan kedua, Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir merupakan salah satu dari 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press periode 2019 sampai 2024. Pendiri Mayapada Group ini memiliki total kekayaan sebesar 9 triliun 254 miliar rupiah. Sumber kekayaan Dato Sri Tahir berasal dari 1. Rumah sakit Mayapada yang mengantongi ratusan miliar. 2. Bank Mayapada mengalami perkembangan yang cukup pesat sampai sekarang. 3. Bisnis properti yang menjalar hingga ke luar negeri. 4. Bisnis media cetak hingga TV berbayar. Dato Sri Tahir juga telah bermitra dengan Duty Free Shopping atau DFS yang merupakan salah satu anak perusahaan LVMH. Yang berikutnya di urutan ketiga ada Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan kekayaan sebesar 2 triliun 32 miliar rupiah. Sebagian besar kekayaannya berupa surat berharga senilai 1 triliun 701 miliar rupiah. Sumber kekayaannya berasal dari 1. Tanah dan bangunan berupa 10 tanah dan bangunan senilai 273,32 miliar yang berada di Jakarta Selatan dan Bogor. 2. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan kehutanan, antara lain PT Tanjung Redep Hutani, PT Kiani Kertas, PT Tusam Hutani Lestari, Nusantara Kaltim Coal, dan Nusantara Energi. 3. Alat transportasi dan mesin. Diketahui ada 8 kendaraan milik Prabowo senilai 1,25 miliar rupiah, yakni Toyota Alphard keluaran 2005, Honda CR-V Jeep keluaran 2007, Land Rover Jeep keluaran 1994, Toyota Land Cruiser Jeep keluaran 1980, Mitsubishi Pajero Jeep keluaran 2000, motor Suzuki keluaran 2002, Toyota Lexus keluaran 2002, dan Land Rover Jeep keluaran 1992. 4. Harta bergerak dan surat berharga lainnya senilai 16,35 miliar rupiah. Yang berikutnya di urutan keempat ada Muhammad Mardiono. Anggota One Team Press 2019 sampai 2024 ini memiliki total kekayaan sebesar 1 triliun 276 miliar rupiah. Mayoritas kekayaannya berupa tanah dan bangunan yang mencapai 653 miliar rupiah dengan jumlah 180 bidang tanah di beberapa daerah. Alat transportasi dan mesin senilai 7,72 miliar rupiah. Harta bergerak lainnya 1,12 miliar rupiah. Lalu juga ada surat berharga 652,53 miliar rupiah. Kas dan setara kas senilai 1,58 miliar rupiah. Harta lainnya 10,17 miliar rupiah, dan utang sebesar 49,86 miliar rupiah. Selain itu, dia juga memiliki perusahaan yang bergerak di industri logistik, yakni PT Buana Sentra Swakarsa. Mardiono juga sempat menjabat sebagai Ketua Kadin Provinsi Banten pada 2002 sampai 2007.
Yang berikutnya di urutan kelima ada Nadiem Anwar Makarim. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memiliki kekayaan sebesar 1.175 miliar rupiah. Sebagian besar kekayaannya berupa surat berharga yang mencapai 1.305 miliar rupiah. Sumber kekayaannya berasal dari 6 bidang tanah dan bangunan senilai 50,981 miliar rupiah yang terletak di Rotendao, Gianyar, dan Jakarta Selatan. Alat transportasi berupa 3 mobil senilai 2,663 miliar rupiah. Di antara lain Honda Brio 2017, Toyota Velfare 2018, dan Audi QS20 TF31 AT 2018. Harta bergerak lainnya senilai 752,313 juta rupiah. Nadiem memiliki kas dan setara kas senilai 5,717 miliar rupiah. Harta lainnya senilai 2,900 miliar rupiah dan juga memiliki utang sebesar 193,822 miliar rupiah. Yang berikutnya di urutan ke-6 ada Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memiliki kekayaan senilai 716,314 miliar rupiah. Mayoritas kekayaannya berupa kas dan setara kas yang mencapai 252,527 miliar rupiah. Sumber kekayaannya berasal dari 1. Tanah dan bangunan. Sebanyak 20 aset tanah dan bangunan yang tersebar di penjuru tanah air. Sebaran itu mulai dari Kota Bogor, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten Bandung, Jakarta Selatan, Kota Malang, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Ada sebuah aset di Jakarta Selatan berupa tanah seluas 1.998 meter persegi dengan bangunan seluas 1.411 meter persegi yang nilainya mencapai 139,438 miliar rupiah. Ada pula satu aset tanah dan bangunan senilai 26,676 miliar rupiah di Jakarta Pusat yang tercatat sebagai harta warisan. Luhut pun punya tanah seluas 400 meter persegi di Malang yang statusnya merupakan hibah tanpa akta. Tanah itu bernilai 97,200 miliar rupiah. 2. Alat transportasi dan mesin senilai 2,160 miliar rupiah berupa 3 mobil dan 2 motor. Mobil Lexus LS 460 AT tahun 2016 bernilai 1,250 miliar rupiah. Toyota Alphard 3.5 Ki AT tahun 2016 bernilai 825 juta. Isuzu Panther LM25 tahun 2006 bernilai 60 juta rupiah. Sementara 2 motor yang dimiliki Luhut adalah Honda Solo tahun 2015 dengan nilai 7.450 rupiah serta Honda Solo tahun 2020 dengan nilai 17.647.000 rupiah. 3. Harta bergerak lainnya bernilai 3,382 miliar rupiah. Surat berharga bernilai 193,36 miliar rupiah. Luhut turut memiliki kas dan setara kas senilai 252,527 miliar rupiah. Sementara aset lainnya bernilai 31,857 miliar rupiah. Yang keempat, utang. Utangnya mencapai 12 miliar rupiah. Utang ini jauh lebih tinggi dari yang dimiliki Presiden Joko Widodo, senilai 309 juta rupiah. Berikutnya di urutan ke-7 ada Beni Laus. Beni Laus merupakan Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang memiliki kekayaan sebesar 507,238 miliar rupiah. Sumber kekayaannya berasal dari 1. Pemilik Hotel Grand Davam Bella Ternate. Posisi Beni Laus sebagai Direktur Utama PT Bella Cipta Sarana, pemilik Hotel Grand Davam Bella Ternate. Hotel berbintang 4 ini berdiri sejak 19 Desember 2007 yang berada di Ternate, ibu kota Provinsi Maluku Utara. Beralamat di Jalan Jati Raya nomor 500 di kota Ternate. Pada 1 Oktober 2016, Davam Hotel Management atau DHM melakukan takeover manajemen terhadap Hotel Bella Internasional sekaligus melakukan rebranding menjadi Grand Davam Bella Ternate. Hotel yang berada di kaki Gunung Gamalama ini memiliki 152 kamar dengan pilihan kamar seperti Deluxe, Deluxe Cabanas, Executive Deluxe, Junior Suite, Executive Suite, Giraha Suite, Poolside Cottage, Multi and McCain Cottage, dan Penthouse. Grand Davam Bella Ternate juga dilengkapi fasilitas kolam renang, internet, transportasi, pusat kebugaran, restoran, dan bar tepi kolam. 2. Tanah dan bangunan. Sebanyak 139 sebidang tanah senilai 158,358 juta rupiah. 3. Surat-surat berharga. Kekayaan Beni Laus berasal dari surat-surat berharga lainnya yang dimilikinya senilai 246,600 juta rupiah.
Berikutnya di urutan ke-8 ada Wiranto. Wiranto menjadi anggota One Team Press dengan kekayaan hingga 472,829 miliar rupiah. Dari penelusuran laporan kekayaan harta penyelenggara negara atau LHKPN Wiranto ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2018 jumlahnya mencapai 542,4 miliar rupiah. Kekayaan mantan Panglima ABRI ini diantaranya aset tanah dan bangunan dengan aset mencapai 276,878 miliar rupiah. Kemudian 56 aset bangunan dan tanah tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Gorontalo. Alat transportasi senilai 915 juta rupiah seperti mobil Toyota Kijang tahun 1997, motor Harley Davidson tahun 1999, dan mobil Toyota Alphard tahun 2015. Surat berharga senilai 15,650 miliar rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 17,315 miliar rupiah dan kas milik Wiranto senilai 114,339 miliar rupiah. Kemudian Wiranto juga tercatat memiliki harta kekayaan lainnya senilai 117,325 miliar rupiah. Namun Wiranto diketahui tak punya utang saat melampirkan LHKPN. Berikutnya di urutan ke-9 ada Muhyiddin. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ini memiliki kekayaan sebesar 438,860 miliar rupiah dan menempatkannya sebagai pejabat paling kaya ke-9 dan kepala daerah terkaya kedua di Indonesia. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 31 Agustus 2020, total harta kekayaannya mencapai lebih dari 674 miliar rupiah. Adapun harta kekayaannya didominasi tanah dan bangunan. Diketahui Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ini mempunyai 19 bidang tanah dan bangunan senilai lebih dari 293 miliar rupiah. Tanah dan bangunan tersebut berada di Banjarmasin, Banjar, Tapin, hingga Jakarta Selatan. Lalu ada kas dan setara kas senilai 217 miliar rupiah. Sementara surat berharga senilai 129 miliar rupiah. Kemudian Haji Muhyiddin memiliki 3 mobil dan 1 sepeda motor senilai 4 miliar rupiah. Selain itu, dia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 18 miliar rupiah dan utang sebesar 75 miliar rupiah. Dan yang terakhir di urutan ke-10 ada Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan kekayaan mencapai 425,600 miliar rupiah. Berdasarkan laporan LHKPN yang dikutip berita1.com Jumat 6 Mei 2022, koleksi mobil mewah Airlangga terdiri dari 1 unit Jaguar tahun 2010 senilai 400 juta rupiah, 1 unit Toyota Velfire tahun 2017 senilai 785 juta rupiah, 1 unit Toyota Jeep LC 200 HDTP tahun 2014 senilai 1 miliar rupiah, 1 unit Toyota Kijang Innova tahun 2015 senilai 179 juta rupiah, dan 1 unit Toyota Kijang Innova tahun 2016 senilai 200 juta rupiah. Bila dijumlahkan seluruhnya, nilai koleksi mobil mewah Airlangga mencapai 2,564 miliar rupiah. Selain itu, ada 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar, Manado, Bogor, hingga Australia. Harga dari kepemilikan aset-aset tersebut variatif mulai dari yang termurah senilai 70 juta rupiah hingga yang termahal mencapai 31,749 miliar rupiah. Ketua Umum Partai Golkar itu tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 573,5 juta rupiah. Surat berharga mencapai 54,941 miliar rupiah dan kas setara kas 321,333 miliar rupiah, serta harta lainnya senilai 9,998 miliar rupiah. Dia tercatat memiliki utang senilai 72,270 miliar rupiah. Sekian pembahasan kita kali ini tentang 10 pejabat paling tajir di Indonesia, dan apabila ada keliruan dalam video ini silahkan tinggalkan koreksinya dalam kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.